Jadi ini untuk modul 1 itu membahas tentang pemahaman konsep dan ya Allah ini nggak kelihatan. Dan studi perilaku konsumen dalam pengembangan strategi pemasaran. Kira-kira ada bayangan nggak sih perilaku konsumen itu tentang apa? Udah ada yang baca belum? Sudahkah ada yang membaca? Halo? Tes. Berapa orang di sana? Halo? Masih bisa dengar saya? Ada bayangan perilaku konsumen itu apa? Ini Mas Didi sudah datang. Siapa ini yang barusan datang? Proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik dalam menggunakan dan membuang barang atau jasa. Tindakan konsumen dalam mengambil sebuah keputusan dan membuang. Oke. Jadi kurang lebih kita akan membahas tentang konsumen ya. Di gimana mereka mengambil keputusan untuk membeli suatu barang. Terus di situ gimana cara mereka mengkonsumsi itu kita akan bahas di sini. Di sini nanti bakalan banyak bahas tentang teori-teori, terus model-model tentang perilaku konsumen. Jadi tolong lebih banyak membacanya ya, sama sekalian diingat-ingat materi-materinya. Karena lumayan banyak, walaupun cuma 9 modul, tapi lumayan banyak isinya. Nah, ini kegiatan baca pertama tentang konsep dasar perilaku konsumen. Iya, 9 modul tapi isinya banyak. Per modul bisa sampai 4 kegiatan belajar. Ini ada beberapa pengertian. Kalau dari Sifman dan Kanuk, perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan. Jadi intinya menghabiskan itu di situ berarti dia mengkonsumsi produk dan jasa. Terus kalau menurut Solomon itu nih adalah proses yang dilalui membeli oleh individu ketika memilih membeli menggunakan. Hampir sama ya semuanya. Jadi intinya ketika dimulai dari mereka, masih ingat nggak dulu di pemasaran jasa? Pertama pengenalan kebutuhan dulu, kebutuhan konsumen itu apa, terus habis itu pencarian informasi, sampai akhirnya pasca pembelian, puas atau enggak, bakalan membeli produk yang sama atau enggak gitu. Jadi proses itu akan kita pelajari di mata kuliah perilaku konsumen. Oke. Nih, jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam memperoleh, menggunakan, dan membuang produk-produk yang dikonsumsi.
Di sini membuang maksudnya bukan membuang benar-benar dibuang, tapi maksudnya dihabiskan produk yang telah dibeli. Jadi dikonsumsi. Terus, nah, ada yang tahu bedanya antara customer sama consumer nggak? Ada yang tahu bedanya? Ada lagi yang mau jawab? Yang lain? Mbak Vera, Mbak Widowati, Mas Didi. Mbak Widowati ini nggak bisa dengar saya kayaknya. Ada lagi yang mau jawab? Oke, jawaban yang benar jawabannya Mbak Vera. Iya Mbak. Jadi customer itu orang yang customer itu pelanggan atau orang yang cuma membeli produk, tapi belum tentu dia memakai. Sedangkan kalau consumer atau konsumen, dia memakai. Oke, paham ya? Jadi customer atau pelanggan itu orang yang membeli, tapi dia belum tentu memakai. Tapi kalau konsumen, juga belum tentu dia yang beli, tapi dia memakai produknya. Itu bedanya, konsumen sama pelanggan. Customer sama konsumen. Oke, jangan lupa ya. Nah ini jenis-jenis konsumen. Tahap proses konsumsi menurut Solomon. Memiliki kebutuhan, melakukan pembelian, sama membuang produk. Jadi kan kalau kita membeli sesuatu kan pasti karena kita butuh sesuatu. Cuman kadang-kadang ada yang istilahnya namanya impulsive buying behavior, walaupun sebenarnya kita nggak butuh, tapi karena tertarik, misalnya apalagi biasanya cewek ya, oh itu bagus, tertarik, akhirnya beli, padahal aslinya nggak butuh, itu juga bisa. Cuman kebanyakan kalau kita membeli suatu barang, itu karena kita ada kebutuhan. Nah, di situ ada peran konsumen, itu ada inisiator, buyer, payer, user, influencer, decision maker, sama group of consumer. Ada yang tahu nggak itu apa? Yang baru datang lagi. Kalau dilihat dari nama bahasa Inggrisnya, tahu nggak artinya? Inisiator itu apa, buyer itu apa, payer, user.